Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Faisal Adriansyah dari kelas Teknik Informatika 2025-01 dengan NIM 2025-081-0041. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah program yang berupa game receh ataupun kuis game sederhana yang berjudul Quiz Receh Challenge yang dibuat dalam bahasa program C++ yang dimana di sini menerapkan 10 konsep yang ditugaskan dalam modul pembelajaran yang dimana ada array, searching, sorting hingga ke tree dan grab. Yang pertama, di bagian kode program ada struct dan array atau struct dan array. Di sini ada dua struct yang saya pakai, yang dimana yang pertama adalah untuk soal yang isinya ada ID, pertanyaan, dan juga jawaban serta skor yang didapat jika mendapatkan jawaban yang benar. Lalu juga ada struct peserta yang dimana isinya adalah ID, namun berbeda dengan ID yang ada di soal. Kalau misalnya dalam soal, ID itu untuk sebagai nomor dari pertanyaan yang ada dalam yang saya buat. Sedangkan untuk ID yang ada dalam peserta itu berguna untuk menunjukkan ID khusus yang ketika ID tersebut dipanggil atau dicari menggunakan algoritma searching nantinya, itu akan ketika kita menggunakan misal dimasukkan ID nomor 1 akan muncul nama pemain beserta skor yang ada dari ID tersebut. Lalu untuk array, di sini saya menggunakan vektor sebagai array yang dinamis, yang dimana berguna untuk menyimpan data-data soalnya, dan juga untuk menyimpan data-data berupa ID yang ada dalam peserta, nama, dan juga skor yang didapatkan oleh si peserta setelah memainkan game ini. Lalu ada searching, di mana searching di sini berguna untuk mencari pemain yang sudah memainkan, yang dimana ketika sistemnya di sini adalah menggunakan ID peserta, yang dimana ID peserta ini nanti sudah masuk dalam vektor data siswa, yang dimana dalam data siswa tersebut dan juga dalam structure-nya berisi ID, nama, dan juga skornya. Ketika ID sesuai dengan apa yang disimpan dalam array ataupun dalam struct tersebut, maka nanti akan menghasilkan berupa nama, ID, dan juga skornya. Tapi jika peserta tersebut belum terdaftar atau ID tersebut belum terdaftar, maka akan mengeluarkan output peserta tidak ditemukan. Lalu ada sorting. Sorting di sini berguna untuk mengurutkan mana sih soal yang menggunakan atau yang memiliki poin lebih tinggi hingga poin yang lebih kecil, dimana nanti yang tadinya ID tersebut soal tersebut tersusun atas ID dari mulai 1 hingga ke 5, ketika menggunakan algoritma sorting, ketika data yang ditampilkan maka akan menghasilkan soal yang sudah terurut dari poin yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu ada shuffle. Shuffle di sini berguna untuk mengacak urutan soal supaya si pemain berikutnya tidak akan mendapatkan soal dengan urutan yang sama dan juga menghindari jawaban untuk menyontek dari peserta yang lainnya. Lalu ada pointer. Pointer itu adalah variabel yang dimana fungsinya adalah untuk menyimpan alamat suatu data dalam sebuah memori. Jadi pointer ini tuh enggak menyimpan isi datanya, tapi menunjukkan letak data tersebut ada di mana. Kalau misalkan dalam pointer, jadi menunjuk ke soal pertama yang ada dalam data soal, maka nanti akan ditampilkan soal pertama dengan ID, pertanyaan, jawaban, dan juga skornya. Lalu kalau misalkan kita sudah di shuffle, maka pointer akan menunjukkan hasil yang sudah di shuffle. Misal setelah di shuffle, urutan soal yang nomor 5 menjadi nomor 1, maka pointernya akan menjadi nomor 5 di urutan pertama karena letaknya ada di posisi pertama dalam alamat memori. Lalu ada QU, di mana QU ini berguna untuk dalam program ini untuk menampilkan soal dari awal hingga ke akhir, berlaku untuk shuffle yang setelah di shuffle maupun sudah di shuffle, di mana konsep dari QU sendiri adalah first in first out, di mana soal yang pertama ada maka akan yang pertama muncul juga.
Jadi secara berurutan dari nomor 1 hingga nomor 5. Kalau misalkan setelah di shuffle 5, 3, 2, 4, 1, maka 5, 3, 2, 4, 1 juga. Lalu ada stuck. Sedang kalau misalkan stuck sendiri, itu adalah berkebalikan daripada QU. Kalau misalkan QU first in first out, kalau stuck itu last in first out. Dimana yang masuk terakhir kali atau data yang terakhir kali maka akan ditampilkan paling awal. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, maka akan jadi 5, 4, 3, 2, 1. Begitu juga dengan hasil shuffle yang dimana akan ditampilkan dari urutan soal yang paling bawah. Lalu ada linked list. Linked list di sini berfungsi untuk menunjukkan kalau misalkan struct node ataupun setiap soal itu memiliki hubungan yang dimana ketika menggunakan pointer akan membuat atau membentuk sebuah linked list yang menunjukkan bahwa soal-soal ini terhubung sebagai bagian dari soal yang ada dalam data soal. Lalu ada graph. Graph di sini digunakan sebagai visualisasi. Kalau misalkan antara soal itu memiliki hubungan yang dimana setiap soal dianggap sebagai node, dan juga garis penghubung menunjukkan kalau misalkan hubungan atau urutan antara soal dalam permainan tersebut. Lalu ada tree. Tree di sini digunakan sebagai visualisasi struktur yang dalam bentuk hierarkinya, dimana ada root dari tree ini adalah kuis receh, dimana akan ada childnya setiap soal, dimana nanti ada percabangan juga di bawahnya, yang dimana ada soal, pertanyaan, skor juga. Lalu langsung saja kita ke demonstrasi games ataupun kuis receh yang saya buat. Nah, di sini ada menu main ataupun tampilan awal, yang dimana di sini ada tambah peserta hingga ke exit. Kita mulai dengan tambah peserta dulu. Jadi masukkan ID peserta 1 dengan nama Reza. Lalu data peserta berhasil ditambahkan. Ketika kalau misalkan kita menambah lagi peserta dengan ID yang sama, dengan nama peserta misal kita sebut saja Heru, maka akan tidak bisa karena ID-nya sudah digunakan. Maka tambah peserta, gunakan ID yang berbeda. Salah 2 dengan nama Heru. Lalu data kedua sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita langsung saja mainkan game. Lalu di sini dipilih teman-teman, mau player 1 dulu dengan ID nomor 1 atau player kedua dengan ID nomor 2. Misal kita nomor 1 dulu. Hewan apa yang kakinya 8? Laba. Kenapa di sini ada fitur yang menurut saya bisa lebih membantu jika player? Di sini saya menambahkan fitur to lowercase, dimana kalau misalkan jawabannya laba-laba, atau misalkan di sini apa yang ketika saling berpapasan membuat deg-degan, jawabannya adalah kita. Misal ada terpencet caps lock, misal K-nya besar, I-nya besar, T-nya besar, A-nya besar. Dengan fungsi to lowercase, maka jawabannya akan berubah menjadi huruf kecil semua dan akan benar jawabannya. Kalau misalkan berbeda huruf baru dianggap salah, tapi ketika jawabannya kata dan hurufnya sesuai, namun karena ada kapital yang tidak atau ada kapital yang tidak seharusnya berada di tempatnya, maka kan fungsi to lowercase-nya akan menyala dan juga akan merubah si huruf itu menjadi huruf kecil yang nantinya akan menjadi jawaban yang benar. Lalu kita lanjut ke pengisi soal. Semakin diisi semakin ringan. Apakah itu balon? Apa yang memiliki banyak kunci tapi tidak bisa membuka pintu? Lalu soal yang nomor 5. Nah, di sini kalau misalkan bisa menjawab soal, maka akan mendapatkan predikat jenius jika berhasil menjawab semuanya. Dan juga, apakah Anda ingin bermain lagi? Kalau kita menjawab iya, maka nilai ini akan terganti dengan nilai yang baru. Namun kalau misalkan tidak, soal atau jawaban yang sudah kita jawab benar dengan skor tersebut akan tersimpan. Kita jawab saja tidak. Nah, teman-teman, untuk player yang kedua, langsung saja kita menggunakan acak soal atau shuffle. Maka soal berhasil diacak. Kalau soal sudah diacak, maka kita langsung saja mainkan game dengan ID peserta yang kedua. Nanti akan ada tampilan selamat datang Heru. Hewan apa yang kakinya 8? Laba-laba. Di sini soalnya sudah berbeda ya teman-teman. Dimana yang soal kedua tadi itu adalah ada di nomor 5, sedangkan di sini ada di nomor 2.
Bisa kita jawab saja dengan jawaban yang salah. Nah, Heru mendapatkan soal jawaban dengan skor 85, yang dimana di sini mendapatkan predikat jenius. Lalu, apakah Anda ingin bermain lagi? Tidak. Lalu di sini bisa juga kita menampilkan soal. Di sini soal ditampilkan dan masih teracak dengan poin yang belum terurut secara baik atau tidak terorganisir dengan baik. Lalu di sini kita menu sort soal. Di sini akan dihasilkan untuk soal akan berurut dari poin yang terbesar hingga poin yang terkecil. Kita lihat di tampil soal. Nah, di sini sudah berurut, di mana 40, 25 hingga ke 10 yang menunjukkan soal sudah berurut dari yang memiliki poin terbesar hingga poin yang terkecil. Lalu di sini ada cari peserta. Masukkan ID peserta ketika dimasukkan nomor 1, maka akan ada Reza dengan skor 105, yang dimana di sini menunjukkan ID nomor 1, nama Reza, dan juga skor sudah tersimpan di struct ataupun di array. Lalu di sini kita bisa ke pointer. Karena tadi sudah di shuffle, alamat pertanyaan ataupun ID pertanyaan yang harusnya nomor 1 itu ada di urutan pertama. Karena di shuffle nomor 2 ini menjadi ada di urutan pertama alamat memori, maka yang ditampilkan adalah soal nomor kedua dengan ID nomor 2 dengan alamat memori yang menjadi pertama. Lalu ada stack. Stack di sini menunjukkan kalau misalkan last in first out, kalau misalkan kita melihat soal yang sudah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan terbalik. Jadi yang nomor 5 menjadi nomor 1 hingga ke nomor 1. Jadi urutannya bukan dari 1 ke 5 tapi 5 ke 1. Lalu kita ke QU. Nah, kalau misalkan di stack itu prinsipnya last in first out, kalau misalkan di QU di sini ada first in first out. Jadi berurutan 1 2 3 4 5 dengan hasil yang sudah diurutkan dengan soal yang memiliki skor paling tinggi. Lalu di sini ada link list di mana terlihat 3 4 1 5 2 yang menunjukkan keterhubungan antar soal. Lalu juga kita melihat tree yang dimana kuis receh adalah rootnya, dan juga ada soal-soal yang berupa child dengan percabangan yang ada pertanyaan dan juga skornya. Lalu ada graph. Di sini menunjukkan hubungan secara kalau soal ini memiliki hubungan atau relasi soal di mana semuanya berhubungan ada dalam data soal. Sedangkan kalau di sini menunjukkan hubungan hierarki kalau misalkan dalam tree. Lalu ada fitur ranking. Jadi bisa terlihat Reza memiliki poin unggul sekitar 105 poin dan juga Heru 85 poin. Sekian presentasi dan juga demonstrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.